Selalu ada hikmah. Balik lagi kita ngambil hikmah sama narasumber kita nih Mas Faiz di sini. Kita tanya ya, apa sih hebatnya ikut tawuran sampai kayak jadi hobi gitu tiap hari dilakuin sampai nggak kehitung udah berapa kali dilakuin. Yang didapat juga kan apa gitu. Kalau kayak orang tarung di kejuaraan bela diri ya masih ada sesuatu yang didapat. Kalau ini apa memang yang didapat? Kalau yang didapat sih, kalau misalkan masih sekolah gitu ya, STM itu paling pamor sih. Jadi Nomor. namanya itu tuh ada di sekolah lain. Wah itu jagoannya Iya, itu tuh. iya kayak gitu. Dan bagi anak SMK di zaman itu tuh kayak sesuatu yang wah gitu ya, bahkan Iya. dikejar kali gitu ya. Iya, Kehitung udah berapa kali tempur tawuran, baik yang tawuran maupun satu lawan satu ataupun cekcok, kalau kalau tawuran sih saya sering itu udah nggak kehitung. iya. Itu yang paling berluka di kulit di saya sih ini sih di mata Kenapa itu? Coba lihat. Tuh. di sini. Kena apa itu? Itu kena beling sih. Dia nancepin beling atau dipukulin botol pecah atau kejeduk ke kaca atau gimana kronologisnya? Kronologisnya sih saya pas jadi saya di situ kan gelap juga. Jadi ke tempat kejadian itu gelap ya kan. Sekitar jam 3 subuh. Tiga subuh berantem, Iya. oke. Terus? Malam saya majuin kan paling depan gitu kan. Ternyata saya nggak sadar kalau musuhnya itu megang beling yang dipecah gitu. Hmm, digeprekin ke. Iya, saya disambit kena ke muka, prak. Saya langsung pusing kan, kelayangan ya kan. Nah, terus teman saya ngomong, itu darahnya ngocor gitu kan. Ke belakang dulu. Waktu ngocor nggak nyadar ada Enggak. lagi bercucuran? Nggak sadar, cuman pala doang pusing gitu kan. Nah, pas saya suruh ke belakang, udah saya cek, oh ternyata emang lukanya tuh tadi kayak gini kok. Iya, nyampe ke tengah gitu. Iya, sampai ke sini bibir. Hmm. Pagi pulang sempat diomelin juga kan sama. Ya pasti tahu dong Iya. akhirnya orang tua. Responnya gimana mereka? Ya respon dari orang tua sih, saya ini juga kan bilang udah jangan tawuran mulu gitu kan, mau sampai kapan begini mulu gitu, mama udah capek ngomong gitu kan ke sayanya. Ini kan musuhnya bawa senjata. Pernah bawa senjata juga nggak? Atau setiap kali itu emang ada yang selalu dibawa mungkin di tas atau gimana? Emang sama-sama bawa senjata kok, Bawa apa waktu itu, Mas Faiz? bawa celurit. Pernah bawa celurit? Iya. Jadi di sebelah buku dan alat tulis itu di tas ada celurit? Iya, jadi celuritnya sih yang kecil sih, sedang ditaruh tas biar muat. Udah berapa yang pernah kena? Ya jadi korban si celurit itulah ya, atau Iya. Mas Faiz? Berapa orangnya kehitung nggak? Atau Kalau itu sih nggak pernah ngitungin sih kok. ngitung? Heeh, Berarti cukup sering lah ya. iya. Dulu waktu tawuran gimana janjian untuk ketemunya? Kan harus ada kontaknya atau di sosmed atau gimana? Sampai akhirnya bisa, ini jam segini, hari ini, di mana? Itu gimana? Jadi dulu kalau pas zaman sekolah SMK itu saya tawuran itu janjian lewat Instagram sekolah, cuman melalui akun basis. Oh bukan Instagram resmi bukan. sekolahnya ya? Bukan. Di situ apa pengumuman bahwa Bukan. tantangan, duel? Bukan seperti pengumuman gitu sih kok. Kayak misalkan ya kita emang udah tradisi sama sekolah ini musuh nih. Jadi ya mau gak mau kita bikin iseng atau enggak dia ngiseng duluan sama kita gitu. Biar kita tuh dilihat sama dia gitu. Sekarang kan akhirnya udah benar-benar berhenti nih. Udah nggak pernah lagi kan tawuran kan? Udah nggak pernah lagi kan? Apa yang benar-benar pengen bikin berhenti itu apa? Faktor pertama sih dari ibu. Ibu meninggal. Oh apa? Gimana? Sakit? Innalillahi wa inna Sakit sakit stroke ya. Cuman di situ saya masih belum berpikir untuk berhenti gitu kan. Karena namanya anak muda masih gengsi gitu kok. Pas saya beneran berhenti tuh saya pas udah lulus sekolah, saya ketemu sama itu dia sahabat saya gitu. Saya nongkrong gitu kan. Saya diceramahin gitu. Orang tua lo udah nggak ada, lo masih mau begini sampai kapan? Temen gue orang tua perempuan dia gak ada, emang dia bener-beneran tobat, masa lo mau begini mulu gitu kan. Saya langsung mikir tuh ya kan. Masuk ke hati itu ya? Iya langsung kayak mikir gitu, sambil kadang kalau malam gitu sendiri suka nangis gitu kan. Ingat beliau. Ingat orang tua gitu kan. Apa penyesalan terbesarnya? Nyesel nggak sih udah pernah ngelakuin itu dulu semua? Nyesel sih, saya merasa nyesel karena itu dia luka seperti ini nggak bisa Nggak bisa hilang. iya,
dihilangin. Atau juga orang yang pernah jadi korbannya juga. Iya. Pernah ketemu lagi sama orang yang pernah jadi korbannya? Kalau dibilang ketemu lagi sih pernah sih, cuman sekarang udah jadi temen gitu. Udah lupain lah ya. Iya, Udah, dilupain. pokoknya udah Udah masa dewasa. lalu, sama-sama gede. Hmm. Tapi secara personal tetap kali mungkin ya. Maafin dulu-dulu udah sampai beres, udah kelar ya. Iya. Masya Allah, pemirsa TV One, dengan segala macam karir tawuran yang udah dilakuin, maka kita penasaran kan, terus sekarang kayak gimana kondisinya? Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Penasaran? Semua dengan jawabannya sah. Selalu ada hikmah, kita bakal bahas lo ini. Pernah nyampe ketangkep warga gitu nggak sih? Kalau ketangkep warga pernah sih di daerah Johar Baru. Jadi sekarang ibu udah nggak ada. Iya. Jadi sekarang tinggal sama siapa? Saya tinggali di Majelis. Oh, jadi nggak bareng sama apa? Punya berapa bersaudara sih? Maksudnya? Saya 5 bersaudara. Nomor berapa? Saya nomor 3. Belajar apa aja ngaji di situ? Paling saya sih belajar di situ sih kayak belajarnya berzikir gitu. Heeh. Kayak kalau habis isanya ngaji dulu, ntar jam 10-an lanjut zikiran.